Allahumma zayyin bil Qur'ani lisani wa jammil bihi wajhi wa qawwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan Tahsinul Quran Pemula, dan pada video kali ini kita memasuki episode yang kelima, melanjutkan episode yang sebelumnya, yaitu kita masuk kepada ayat yang ketujuh suratul Fatihah. Baiklah, ayat yang ketujuh suratul Fatihah dimulai dengan huruf shad. Huruf shad ini makhrajnya sama dengan huruf sin. Untuk menghilangkan kebiasaan membulat saat mengucapkan huruf shad adalah dengan melatihnya berdampingan dengan huruf sin. Misalnya si si sli, si si sli, si si sli. Si si dua kali sin, satu kali shad. Sli. Tidak dibaca si, tapi si. Si ro juga harus tebal dengan menegangkan pangkal lidah, bukan dengan membulatkan bibir. Si ro to juga dengan tebal. Si ro to. Latih dulu pada kalimat ini. Si ro to. Perhatikan, mad tabi'i tidak boleh terlalu panjang, hanya satu ayunan saja. Selanjutnya to masuk ke alif lam. Alif lam, huruf lam memiliki sifat bainiyah. Tolla, tidak dibaca tolla, ditahan atau dihentak. Tolla, dihentak. Namun di antara keduanya tolla. La-nya tipis, to-nya tebal. To tegangkan pangkal lidah, tol. Kalau dilambatkan, la-nya sudah rileks atau istifal atau tipis. Kemudian siratal ladzi, makhrajnya sama dengan fa dan lo. Ujung lidah keluar sedikit, tempelkan atas ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Posisi ujung lidah tidak berada di dalam mulut, karena itu bisa menimbulkan suara z, tidak demikian, namun zi. Ujung lidah keluar sedikit, zi. Tempelkan tidak terlalu kuat supaya memudahkan untuk adanya gesekan. Selanjutnya zina. Zi mad tabi'i tidak boleh terlalu panjang. Kita gabung. Siratal ladzina. Kemudian bagian selanjutnya an. Nun sukun memiliki sifat pada kondisi ini adalah idhar, dibaca jelas. Am juga dibaca jelas, mim sukunnya. Namun huruf nun dan huruf mim tetap memiliki sifat gunnah dan memiliki sifat bainiyah juga, sehingga tidak boleh dihentak. Contoh an, am, ta. An, am, ta. Dihentak langsung berhenti, dan tidak boleh ditahan karena di sini sifatnya idhar. Tidak boleh an'amta, tidak boleh. Namun alamiah saja, an langsung ada en. Antara en dengan a tidak boleh terpisah, antara dengan ta tidak boleh terpisah. Contoh yang terpisah, an'amta, ada jeda. Namun langsung menyambung an'amta. Di sini harus dibedakan antara huruf hamzah a dengan a atau ain, itu makhrajnya sama dengan huruf ha. Silahkan jika ingin latihan, tempelkan dengan huruf ha. Ha. Nanti letaknya di tengah tenggorokan. Untuk mengeluarkannya harus menekan di tengah tenggorokan. Jika tidak menekan, peluang besarnya adalah menjadi huruf hamzah. A, tidak tekan. Tapi kalau ditekan di tengah tenggorokan, a, tidak a.
an'amta. Kemudian ada huruf ain lagi, alai. Ini harus i betul. Ini bacaan layin, tidak dibaca lai. Alaihim, lay harus alaihim. Lai, alai. Namun tidak boleh juga dibaca alai, lai, tidak. Mengalir saja atau mengayun, lai. Jika ditulis dalam bahasa Indonesia mungkin bukan LAI namun LAY ya, lebih mudah untuk mengikutinya, lai. Kalau LAI takutnya lai begitu. Namun di sini harus i betul, tidak alaihim. Semua harokat harus dibaca dengan harokat yang tepat, tidak miring. Kalau a ya a, tidak e. Kalau i ya i betul. Kalau kasroh i, tidak e miring. Kalau u ya u dengan membulatkan bibir, tidak e. Di sini sering terjadi alaihim, hem. Coba perhatikan hem dengan him, beda ya suaranya. Him, hem, tuh miring. Alaihim, an'amta alaihim, an'amta alaihim. Baik, sampai sini kita boleh menggabungkannya untuk latihan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Him di sini ada tanda waqaf lam alif yang menunjukkan tidak ada waqaf di sini, namun di bawahnya ada huruf H. Ini menunjukkan bahwa ada khilafiyah. Sehingga di sini bisa mengikuti pendapat yang waqaf, juga bisa mengikuti pendapat yang wasol atau tidak boleh waqaf. Dan saya pribadi mendapatkan sanad yaitu dengan mewasolkan, sehingga di sini tidak berhenti. Baik, ini adalah masalah perbedaan pendapat. Silahkan sesuai dengan sanad yang kita peroleh. Jika para penonton mengikuti sanad yang saya dapatkan, berarti di sini tidak waqaf. Di sini kita wasol. Selanjutnya wo makhrajnya sama dengan kho. Kalau kho itu didorong, kalau wo itu digesek. Keduanya dengan menegangkan pangkal lidah karena huruf isti'la. Wo sama, di sini ada ya sukun bacaan lain, berarti harus i betul. Tidak goe harus goi. Ril lam sukun sifatnya bainiyah. Ril ma tidak dibaca ril ma ditahan, atau ril ma dihentak, atau dipantul ril ma. Hati-hati, triknya tekan di titik lam, tidak boleh dilepas sampai mengucapkan ma, supaya menghindari memantul. Bagi Anda yang masih memantul, tidak dilepas. Kalau dilepas nanti ril ma. Tahan saja namun jangan dipanjangkan. Ril ma. Tidak boleh juga untuk karena ditahan jadi ril ma, tidak. Karena sifatnya yang bainiyah. Ghairil ma masuk ke ghain. Karena huruf ghain tadi sifatnya isti'la atau pangkal lidah tegang, ma istifal, ghain tegang, masuk mau. Ma-nya masih rileks, tidak mau. Berarti ma-nya ikut tebal. Tapi mau. Kalau ghainnya tidak ditekan pada pangkal lidahnya, maka akan berbunyi mag tipis. Sudah di titik ghain namun masih tipis. Sebaiknya ditekan pangkal lidahnya. Latihannya untuk menekan pangkal lidah adalah mengucapkan a kemudian naikkan gitu. Sehingga nanti mau. Tidak mag tipis ya. Baik, huruf ghain memiliki sifat ar-rakhawah sehingga saat sukun dia mengalir. Perhatikan antara dengan bu itu tidak terpisah, tidak bu ditekan namanya, itu tidak. Bahkan ada yang memantul magbu, tidak boleh. Harus dialirkan atau ar-rakhawah. Sifatnya huruf ghain.
Huruf dhad ini perhatikan, silakan pada gambar. Makhrajnya adalah sepanjang pinggir lidah, boleh yang kiri, boleh yang kanan, boleh keduanya, ditekan di gusi sepanjang gusi gigi atas. Geraham dari depan sampai ke geraham. Mau, bu. Bagaimana huruf dhad ini? Kesempurnaan huruf dhad nanti tentu berbeda-beda, namun setidaknya atau seminimalnya dalam mengucapkan huruf dhad ini, pertama tidak sama dengan huruf dal, kemudian tidak sama dengan huruf lo, tidak sama dengan kedua huruf itu saja, sehingga hurufnya menjadi huruf yang lain. Dan memang inilah salah satu huruf yang unik karena makhrajnya memanjang. Menurut pendapat ulama itu makhrajnya memanjang. Jika yang lain ada dalam satu titik, tetapi ini memiliki makhraj yang memanjang. Sehingga ada perbedaan pendapat juga, meskipun tidak mengalirkan udara, namun huruf dhad ini memiliki sifat tidak tertahan, namun mengalir. Nah, itu silahkan nanti untuk lebih jelasnya pada video makharijul huruf dhad. Linknya ada pada deskripsi video. Mau, kembali ke sini. Mau, bu dengan menegangkan pangkal lidah, 2 harokat, tidak boleh lebih. Mau, bi, tidak b, perhatikan ya. Mau, bi, b, tuh harokatnya harus sempurna. Kita latih dulu pada bagian ini. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Setelah itu alaihim, sama dengan yang alaihim yang depan. Alaihim, tidak him, tidak hem. Ya, baik. Kemudian huruf H juga nggak mesti harus dari dada. Contoh misalnya alaihim. Biasa saja alaihim. Nah, jika kita tidak kuat membaca ayat 7 ini dalam satu kali tarikan napas, maka disinilah letak waqaf yang diajarkan menurut guru-guru kami. Jadi membacanya kita gabung. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Di sini. Kemudian nanti tidak boleh langsung karena di sini tidak ada tanda waqaf. Mulainya dari ghairil maghdubi alaihim. Lanjut. Mari kita lanjut dulu. Wa la. Lam fathah, ada alifnya, namun karena di depannya ada alif lam syamsiyah huruf dhad, maka la masuk ke huruf dhad. La-nya istifal, wala, dhad-nya isti'la. Sehingga perhatikan jika dilambatkan la, tidak, la-nya jangan sampai ikut tebal. Lob, ya ikut tebal, tapi walau, karena huruf dhad ini memiliki sifat juga istitalah sehingga tidak bisa langsung dihentak. Walau, tapi ada aliran atau pergerakan lidah saat tasydid. Walau, ada begitu. Walau, tidak dengan membulatkan bibir, do, itu sama dengan huruf dal, hati-hati ujung lidah, do atau lo. Yang penting tidak di ujung lidah, usahakan sepanjang pinggir lidah. Silahkan latihan, tempelkan pinggir lidah sepanjang pinggir lidah ke geraham, ke gusi geraham atas, sepanjang gusi atas. Perhatikan gambar, di sini tekan, ujung lidah tetap di titik lam. Walau, jangan dilepas nya karena tasydid. Walau bod ini fathah bertemu alif mad tabi'i, namun karena di depannya bertemu huruf bertasydid, maka ini berubah namanya menjadi mad lazim. Bacaannya 6 harokat. 6 harokat pada bodnya, pada bo-nya 6 harokat. Kemudian setelah 6 masuk ke lam tasydid.
Perhatikan setiap ada tasydid maka harus ditekan dan menekannya tidak pada huruf dhodnya. Demikian yang diajarkan dari guru. Bo, kalau menekannya pada dhodnya jadi naik. Bo. Oh, di dhodnya udah naik. Sebetulnya posisi naiknya adalah di lam. Saat masuk ke lam. Bol. Saat masuk ke lam baru ditekan. Tidak di bol. Nah, di bolnya ngangkat. Jadi usahakan di sini datar. Bol. Saat ke lam baru nekan. Kalau tidak ditekan bisa menghilangkan tasydid dan ini membahayakan. Contoh yang tidak ditekan. Waladhdallin. Bolin. Tidak ada tekanan. Tasydidnya hilang. Jadi di sini 6. Gerakan saja jarinya, 6 gerakan. Bolina. Lina. Di sini kasroh, ya sukun pada tabi'i. Namun karena bertemu huruf sukun, karena di sini akhir kalimat, maka nun kita sukunkan. Karena kaidahnya huruf terakhir pada akhir bacaan harus posisi sukun. Sehingga mad tabi'i bertemu huruf yang sukun pada akhir kata, akhir kalimat. Kaidah tajwidnya adalah mad 'arid lis sukun. Mad 'arid lis sukun panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Sesuai dengan mad 'arid lis sukun yang dipilih sebelumnya pada bacaan tersebut. Pada satu kali bacaan. Sehingga pada Al-Fatihah ini jika pada Bismillahirrahmanirrahim memilih 2, maka di sininya harus 2. Waladhdallin 2. Jika 6 harus 6. Demikian. Baik, kita coba membacanya dari awal. Oh ya, nanti jika ingin melatihnya per kalimat atau per bagian boleh. Itu lebih baik bagi kita yang ingin melancarkan bacaan yang tadinya memang belum pas. Contoh di sini, ghairil maghdubi, bagian ini dulu. Kemudian alaihim, alaihim, sehingga hilang alaihim, alaihimnya menjadi hilang. Alaihim, alaihim. Kemudian waladhdallin. Pada bagian ini diulang-ulang. Setelah semua merasa nyaman dalam mengucapkannya dan betul pada posisinya, selanjutnya kita gabung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Demikian episode kelima. Sampai berjumpa pada episode selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita dan meridhoi kita dalam segala hal. Insyaallah. Amin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin. Terima kasih sudah menonton channel Hamid Khuluq. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati. Faya Rabbi